Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran 4 yang bertemakan bersih itu sehat. Nah, anak soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-solehah, bersuci disebut juga dengan toharoh. Berwudu merupakan salah satu cara menghilangkan hadas kecil. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita harus berwudu. Berwudu membersihkan badan. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan pangkal kesehatan. Orang yang hidup bersih, badannya akan sehat. Sehat memberikan kenyamanan. Sebaliknya, hidup kotor merusak kesehatan. Kotor menjadi sumber penyakit. Jika lingkungan bersih, badan menjadi sehat. Pada materi berikut ini, kamu akan mempelajari tentang tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya keadaan yang terbebas dari segala kotoran, baik yang tampak oleh mata maupun yang tidak. Dengan pola hidup bersih, maka badan menjadi sehat. Yang pertama, mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor. Orang yang berhadas harus bersuci. Hadas dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, atau tayamum. Hadas dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil yaitu adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Adapun yang termasuk hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian berwudu. Sementara yang kedua adalah hadas besar, yaitu sesuatu yang terjadi sehingga mewajibkan seseorang mandi wajib, ataupun yang termasuk hadas besar, yaitu haid bagi perempuan. Hadas besar dihilangkan dengan cara mandi wajib. Jika tidak ada air, maka dapat dilakukan dengan bertayamum. Gemar membersihkan anggota badan. Agar selalu sehat, kamu harus gemar membersihkan badan. Adapun cara membersihkan badan yaitu sebagai berikut. Menggosok gigi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari. Mencuci rambut minimal 2 kali seminggu. Memotong kuku tangan dan kuku kaki secara teratur. Membersihkan telinga. Cara membersihkan najis. Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara, sehingga menyebabkan kita tidak sah dalam beribadah. Pada hukum Islam,
najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah najis mukhafafah, artinya najis ringan. Contoh dari najis ringan tersebut adalah air kencing anak kecil yang belum sampai umur 2 tahun dan belum makan nasi. Air kencing anak laki-laki. Dan cara membersihkannya dengan cara memercikkan air di tempat najis tersebut. Dan yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Contoh dari najis sedang adalah darah, nanah, muntah, dan kotoran hewan atau manusia. Cara menyucikannya dengan cara menyiramkan air di tempat najis sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Sementara yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis berat. Contoh dari najis berat adalah air liur anjing atau babi. Sedangkan cara mensucikan dari najis berat tersebut dengan cara mencuci 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan debu atau pasir. Lebih diutamakan dengan tanah. Aku senang berwudu. Wudu biasanya dilakukan umat Islam sebelum sholat. Wudu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil sesuai syariat dan rukunnya. Wudu hendaknya dikerjakan dengan tertib. Berikut adalah tata cara berwudu yang benar. Yang pertama, membaca niat wudu atau membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga bersih dan terkena air secara sempurna. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Pastikan rongga-rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka hingga terkena air seluruhnya. Lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap rambut kepala sebanyak 3 kali. Usaplah dari kepala depan menuju ke belakang, lalu kembali ke depan lagi. Yang kedelapan, mengusap kedua daun telinga sebanyak 3 kali. Usaplah dari belakang ke depan. Yang kesembilan, membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang kesepuluh, membaca doa setelah berwudu dan menghadap ke arah kiblat. Ayo belajar tayamum. Tayamum artinya berwudu dengan menggunakan debu, pasir, dan tanah yang suci karena adanya halangan memakai air. Di antara sebab yang diperbolehkan seseorang bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menemukan air meskipun sudah berusaha mencarinya. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, debu yang digunakan untuk bertayamum merupakan debu yang suci. Yang keempat, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota badannya, maka akan bertambah sakit. Yang kelima, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Adapun pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu dan mandi wajib. Jika seseorang telah bertayamum tetapi ia mengalami hadas kecil seperti buang angin, ia wajib melakukan tayamum kembali. Tata cara tayamum tidak sama dengan berwudu. Berikut tata cara tayamum. Yang pertama, menempelkan kedua tangan pada tempat yang berdebu disertai niat di dalam hati. Yang kedua, mengusapkan debu bersih ke wajah dengan 1 kali usapan. Yang ketiga, menempelkan kembali kedua telapak tangan ke tanah. Yang keempat, mengusap tangan kanan sebanyak 1 kali. Dan yang kelima,
mengusap tangan kiri sampai siku sebanyak 1 kali. Nah, anak soleh-soleha, marilah mulai sekarang kita biasakan hidup bersih dan sehat, serta memperbaiki tata cara berwudu kita, agar sholat kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali yang akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalaninya dengan baik. Semoga Allah selalu menjaga kita dan membimbing kita dalam kebaikan. Demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.